Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah nyata yang terjadi di zaman Imam Malik. Diceritakan ada seorang wanita yang sangat buruk akhlaknya. Dia selalu tidur bersama lelaki dan tidak pernah menolak ajakan lelaki. Sehingga tiba pada hari kematiannya. Ketika dia dimandikan oleh seorang wanita yang memang kerjanya memandikan mayat, tiba-tiba tangan si pemandi mayat itu terlekat pada kemaluan mayat wanita itu dan tidak mau terlepas. Semua penduduk dan ulama gempar dengan kejadian tersebut. Bagaimana tidak? Tangan si pemandi mayat terlekat sehingga semua orang yang hadir di situ mati akal untuk melepaskan tangannya dari mayat wanita yang tadi. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah itu. Pertama, memotong tangan wanita pemandi mayat tersebut, dan yang kedua, kubur kedua wanita itu sekaligus dalam tanah. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta pendapat dari Imam Malik. Imam Malik bukan orang yang gampang memberi fatwa. Pernah suatu ketika Imam Malik mendapat 40 pertanyaan, tetapi yang dijawabnya hanya 5. Ini menunjukkan akan berhati-hatinya dan betapa sensitifnya beliau dalam menjawab masalah agama. Kemudian Imam Malik bertanya kepada wanita si pemandi mayat itu bahwa adakah dia berkata apa-apa kepada mayat tersebut sewaktu memandikannya. Wanita pemandi mayat itu berkata bahwa dia pernah mengatai mayat tersebut sewaktu membersihkan tubuhnya. Ya Allah, berapa kali tubuh ini telah melakukan zina. Imam Malik kemudian berkata, kamu telah menjatuhkan qazaf atau tuduhan zina pada wanita tersebut. Sedangkan kamu tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka kamu harus dijatuhkan hukuman hudud 80 kali karena tidak bisa mendatangkan saksi. Setelah wanita pemandi mayat itu dikenakan hukuman 80 sabetan, maka terlepaslah tangannya dari mayat tersebut. Berdasarkan kisah ini, hendaklah kita senantiasa menjaga lidah kita. Janganlah sembarangan membuat fitnah dan berprasangka buruk dengan orang lain. Jagalah lidah, jangan sebarkan fitnah. Jangan berprasangka buruk dengan kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita tahu dia itu seorang pelacur sekalipun, tapi kalau tak pernah lihat perbuatan, maka dilarang menuduhnya berzina. Kisah tentang pemandi mayat ini sudah semestinya dijadikan sebagai pelajaran dan iktibar. Karena itu ingatlah, apabila kita membantu menyebar suatu kebohongan atau perkara buruk dalam masyarakat atau negara yang akan kita tidak menyaksikan dan tiada saksi, maka tunggulah suatu hari nanti balasan yang kita terima. Wallahu a'lam.